Anggur usia 3,5 tahun masih tetap produktif sampai sekarang. Apa sih rahasianya? Dan kira-kira treatment apa saja yang saya lakukan pada anggur-anggur saya, terutama anggur-anggur yang umurnya memang sudah lama ya. Ini contoh adalah anggur yang umurnya 3,5 tahun, salah satu yang cukup lama juga di sini, masih sangat rajin berbuah sampai sekarang. Ini contoh anggur Dickson. Treatment apa saja yang saya lakukan? Treatmentnya langsung aja teman-teman bisa ikuti video ini, jangan sampai di skip. Akan saya jelaskan dari A sampai Z bagaimana cara untuk perawatannya, perawatan berkalanya. Ya, jadi anggur Dickson ini saya tanam tanggal 9 Januari 2022. Berarti ini sudah 3,5 tahun ya, kira-kira teman-teman ya. 3,5 tahun jalan, udah mau 4 tahun lah ya intinya. Ini pohonnya udah gede ya teman-teman ya. Udah tua, kelihatan sangat tua sekali. Tapi alhamdulillah pohon ini masih tetap prima, masih tetap setiap di pruning pasti selalu berbuah juga, teman-teman. Nih, pohonnya udah tua, menggunakan model tralis ya. Nih, tralisnya seperti ini, cabangnya nggak banyak ya. Paling cuma ada beberapa cabang aja tersiernya. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 cabang tersier. Dan itu pun saya bentuknya itu ada di sini nih. Yang paling banyak ada di ujung sini, yang di tengah nggak terlalu banyak cabang. Ini untuk pola pembentukan percabangannya model tralis, tapi untuk buah lanjutannya biasanya saya lanjut sampai para-para. Biasanya setelah berbuah ini saya lanjut sampai 3 kali ya, 3 kali baru nanti saya mulai untuk foundation pruning atau membentukkan cabang ulang. Ya, kemudian apa sih syaratnya agar pohon ini tetap prima, tetap subur, dan juga tetap rajin berbuah sampai di usia 3,5 tahun? Yang pertama, teman-teman kalau mau tanam anggur jelas ya, pilihlah bibit yang bagus, itu udah pasti kuncinya itu. Yang kedua jelas media tanamnya. Media tanamnya harus pas yang disukai anggur. Ini saya belum sempat penyiangan rumput teman-teman ya, karena ini masih libur lebaran, jadi kemarin sekitar 1 minggu nih, paling saya hanya siram-siram aja. Untuk perawatannya belum saya mulai lakukan. Nih, kalau media tanamnya bagus, ya jelas rumput-rumput liar akan rajin tumbuh di media tanamnya, karena media tanamnya subur ya. Karena saya rajin sekali dalam pemupukan, kemudian penambahan pupuk kandangnya juga sering saya lakukan. Intinya itu, kalau media tanamnya pas ya jelas pohonnya nanti perkembangannya akan bagus. Yang kedua, penyiramannya saya lakukan rutin jelas, agar media tanamnya selalu lembab ya, karena anggur suka yang lembab-lembab. Jadi apalagi kalau musim panas, kita penyiramannya kita tambahkan porsinya. Kalau musim hujan ya tetap kita siram, tapi kan kita kurangi ya. Kalau setiap hari saya tetap siram sih, cuma main di banyak atau tidaknya tergantung musimnya. Itu ya, kelembapan medianya selalu dijaga. Yang paling penting apa sih ya? Yang paling penting media tanamnya seperti yang saya bilang tadi selalu subur. Jadi pemberian pupuknya entah itu kombinasi antara yang kimia dengan organik. Yang penting kebutuhan nutrisinya tercukupi. Itu aja. Ya, kemudian agar ini pohon ini tetap prima, jelas ya, perawatan daunnya juga harus tetap kita berikan. Pohonnya harus tetap sehat. Walaupun ada buahnya ya, daunnya harus tetap sehat. Terhindar dari hama dan juga jamur, itu pasti ya. Itu adalah pokoknya kan di situ. Jadi nanti pohonnya prima, sehat, kemudian nanti setelah di pruning, kan nanti juga akan mengeluarkan bunga. Asalkan pohonnya sehat, subur ya, pasti setiap dipangas pasti selalu keluar buah. Tinggal nanti kita pemupukannya kan kita atur di masa pertumbuhan atau di masa pembuahan. Kira-kira seperti itu. Yang penting daun batang harus terhindar dari hama dan jamur. Nah, kemudian kalau hanya seperti itu aja, kan otomatis memang sudah umum ya. Tapi kalau saya, ya, yang saya lakukan, selain anggur ini rajin berbuah, saya tidak memaksa pohon anggur ini untuk berbuah terus-menerus. Jadi ada fase pohon anggur ini harus istirahat. Caranya seperti apa? Yaitu tadi dengan melakukan foundation pruning. Ya, jadi misalnya ini kan udah berkali-kali buah ya. Teman ini lihat pembentukan foundation pruningnya udah dilakukan sekitar 2 kali atau 2 kali lah ya. 2 kali. Karena pembuahan pertama saya biasanya main di sini, kemudian nanti lanjut lagi ke sini, kemudian lanjut lagi ke para-para. Nah, setelah 3 kali buah ya, tapi tidak saya paksa buahkan terus, tidak saya tingkat buahnya. Saya buahkan lagi itu biasanya setelah panen ya. Jadi setelah panen saya buahkan terus. Seperti itu. Jadi nggak saya paksa untuk buah terus. Setelah panen baru saya buahkan lagi, pangas lagi gitu ya. Nah, kemudian fase istirahatnya nanti setelah 3 kali buah, nanti baru saya foundation pruning ya. Jadi saya bentuk cabang tersier ulang. Jadi saya tidak paksa anggur ini
buah terus-menerus. Anggur ini harus istirahat, ada fase istirahatnya. Namanya fondation pruning, membentukkan cabang tersier baru untuk persiapan pembuahan selanjutnya. Dengan cara itu, anggur akan ada kesempatan untuk istirahat, tidak terlalu terforsir untuk selalu dibuahkan. Nah, kemudian apalagi yang paling penting, ini lihat teman-teman, karena ini saya tanamnya di planter bag dan juga di pot karena di lantai 2 rumah, otomatis akarnya juga akan cepat penuh ya teman-teman. Apalagi setelah 1,5 sampai 2 tahun tanam, biasanya akarnya akan penuh teman-teman, karena medianya otomatis akan berganti dengan menjadi akar-akar anggur ya. Akar anggurnya akan besar dan akan tua. Nah, itulah yang harus kita hindari. Apa yang hindari? Yaitu terlalu banyaknya akar dalam satu ini planter bag atau pot ya. Terlalu banyak akar, karena ini kan akarnya hanya muter-muter di sini aja ya, tidak keluar kemana-mana. Sudah penuh, akarnya juga sudah tua. Nah, karena akarnya sudah tua dan tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan akar-akar mudanya, otomatis penyerapan nutrisinya tidak akan berlangsung dengan baik ya. Kalau akar-akarnya udah terlalu tua dan tidak menghasilkan akar-akar muda, otomatis penyerapan nutrisinya ini akan sangat lambat atau akan sangat tidak bagus ya penyerapannya, karena yang makan nutrisi itu atau makan pupuk adalah akar-akar muda. Jadi kita benar-benar harus menyiapkan akar-akar yang memang bagus untuk penyerapan nutrisi berupa pupuk dan juga air dan lain-lain pokoknya. Nah, ini akar-akar muda kan biasanya dia jadi warnanya putih gitu ya. Kayak gini, penyerapan nutrisinya bagus. Nah, terus gimana kalau ini udah penuh? Lah itulah perlunya dilakukan yang namanya pruning akar. Pruning akar adalah setelah 2 tahun tanam misalnya, ini kan planter bag 75 ya. 100 liter sama aja. Tinggal kita potong aja akar-akar yang ada di pinggir ini 360 derajat, tapi kita ambil di bagian pinggir-pinggirnya saja di sini. Ya, kita potong di sini seperti ini. Nah, kemudian media tanam yang pinggir kita sekalian kita ambil ya. Kita potong akarnya, sekalian media tanamnya kita ambil. Kemudian kita ganti media tanam yang baru. Bisa juga kita tambahkan pupuk kandang. Nah, dari proses ini nanti akan menghasilkan akar-akar baru yang jauh lebih sehat, jauh lebih muda, dan otomatis penyerapan nutrisinya juga akan terjadi dengan sangat baik ya. Itulah kenapa dilakukan pruning akar. Dan proses pruning akar udah pernah saya buatkan videonya. Teman-teman tinggal nonton aja, nanti akan ada videonya di akhir video, tinggal diklik aja. Nanti pasti ada cara pruning akar anggur ya. Nah, kemudian selain itu juga dilakukan langsung fondation pruning. Jadi pruning akar sekalian dilakukan fondation pruning. Jadi kita dapatkan akar baru, sekalian kita dapatkan batang atau cabang anggur baru. Nah, dengan seperti itu anggurnya pasti akan sehat walaupun akan sering berbuah ya. Umurnya udah lama, insya Allah akan tetap produktif. Karena itu tadi, penyerapan nutrisinya masih tetap berjalan dengan baik. Otomatis anggurnya juga akan ibaratnya pertumbuhannya juga akan baik ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya video kali ini, karena ini adalah video edukasi setelah saya libur lebaran cukup panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang ya. Buat yang teman-teman mungkin masih libur lebaran mau nyari-nyari bibit anggur, boleh silahkan main ke rumah aja, Google Map aja Bapak Fatir Nurseri. Bibit anggurnya banyak, variatif, tinggi-tinggi, subur-subur ya. Langsung aja monggo. Google Map Bapak Fatir Nurseri, saya di Purwokerto, Jawa Tengah. Dan buat yang mau ke tempat wisata, mampir aja, monggo silakan. Lagi banyak buah juga, bisa buat selfie-selfie juga, monggo silakan ya. Nih, di sini juga banyak buah. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.